Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya, Kak Eka. Di pertemuan kita hari ini, kita akan ngebahas soal yang pertama. Dan ini soalnya ya, seorang siswa melarutkan 5,6 gram KOH, di mana molekul relatifnya itu 56 dengan air, kemudian dipindahkan ke dalam labu 500 ml dan ditambahkan air hingga tanda batasnya. Nah, larutan tersebut akan digunakan untuk mentitrasi 50 ml larutan asam asetat atau CH3COOH, di mana Ka-nya itu atau tetapan kesetimbangan asam tersebut itu 1 dikali 10 pangkat min 5 ya, 1 dikali 10 pangkat min 5 dan konsentrasinya 0,2. Oke. Ada pertanyaannya, nomor 1, nilai pH campuran yang terbentuk pada titrasi tersebut saat volume larutan KOH-nya yang digunakan 10 mili adalah. Nah, yang kedua, nah pada saat ekivalen, nah tercapailah pH campuran yang bernilai, oke mungkin di pause dulu ya. Oke langsung aja kita jawab. Nah, tadi soalnya seperti ini ya, dimana pilihannya ada A sampai E ya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, soalnya seperti ini. Kita bahas ya, nomor 1. Nah, diketahui massa KOH-nya itu 5,6 gram ya dari sini. Nah, molekul relatif atau massa relatif itu 56 ya dari sini. Nah, kemudian volume larutan KOH-nya 500 ml ya. Kan dia dimasukkan ke dalam labu 500 ml sampai tanda batasnya terisi semua ya. Ditambahkan air hingga tanda batasnya. Berarti kita anggap volume KOH itu larutannya ya 500 ml. Nah, di sini ada konsentrasi dari asam cuka atau CH3COOH atau asam asetat 0,2 m. Volumenya yang digunakan untuk mentitrasi itu 50 ml. Nah, sedangkan untuk Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, yang ditanya pH campuran pada saat KOH yang digunakan 10 ml. Oke, ini ya pertanyaannya. Oke, langsung aja kita cari konsentrasi KOH ya, larutan KOH-nya. Nah, rumusnya seperti ini, di mana massa KOH dibagi MR KOH dikali 1000 dibagi volume KOH dalam satuannya mililiter. Nah, ini di sini massa KOH itu 5,6 dibagi 56 dikali 1000 per 500. Oke, 0,2. Oke, mungkin saya bantu kenapa bisa dapat 0,2. Oke, ini mungkin dicoret ya. Berarti atasnya 1, bawahnya 10 gitu ya. Nah, ini bisa dicoret. 1000 dibagi 500 kan 2. Oke, berarti 2 per 10, berarti 0,2. Nah, di sini ada reaksinya ya, ini merupakan reaksi asam basa di mana KOH direaksikan dengan CH3COOH. Oke, kita cari mol mula-mula. Mol KOH mula-mula itu rumusnya adalah konsentrasi dikali volumenya. Nah, 0,2 dikali 10 ml ya. Kan ini volume larutan KOH yang digunakan 10 ml. Jadi mol KOH mula-mula 2 milimol. Oke, milimol ya di sini karena satuan dari volumenya itu mililiter. Oke, kemudian yang kedua, mol CH3COOH yang digunakan dalam titrasi. Nah, rumusnya masih sama, konsentrasi kali volume 0,2 dikali 50 ml. 10 milimol. Oke, berarti di sini 10. Oke, mana di sini yang habis? KOH yang habis ya, karena jumlahnya sedikit. Oke, berarti di sini habis. Oke, dalam suatu persamaan reaksi kimia harus ada yang habis jika reaksinya dia searah gitu ya. Nah, berarti di sini habis. Berarti kan 2 dikurang berapa supaya 0, berarti dikurang 2. Oke, berarti di sini 2, di sini 2, di sini juga 2, di sini 2. Kenapa 2 semua? Karena perbandingan koefisiennya di sini 1, 1, 1, 1. Jadi perbandingannya 1, 1, 1. Kalau di sini 2 berarti 2 semua.
gitu ya. Berarti 10 dikurang 2, 8. Nah, yang tadinya nggak ada ditambah 2 jadinya 2, sedangkan untuk air kita abaikan aja ya. Nah, di sini ada CH3COH yang merupakan asam lemah direaksikan dengan garamnya, sehingga terbentuklah larutan buffer basah. Oke, untuk mencari pH, maka digunakan H+ untuk mencari pH-nya ya. Kita cari H+-nya dulu karena dia merupakan buffer asam. Rumusnya seperti ini ya. Ka dikali mol sisa asam dibagi mol garam dikali valensi garamnya. Oke. Berarti 1 kali 10 pangkat min 5 ya. 8 dibagi 2 kan berarti 4. 4 dikali 10 pangkat min 5. Oke. Di sini valensi garamnya 1. Kenapa valensi garamnya 1? Nah, sekarang gini. Oke, ini garamnya itu apa sih? KCH3COO. Oke. Ketika dia mengion menjadi K+ ditambah CH3COO-. Oke. Yang disebut valensi garam itu yang berasal dari si asam lemahnya, yaitu ini ya. CH3COO- dan koefisiennya 1. Karena koefisiennya 1 dianggap valensi garamnya 1 gitu ya, karena koefisien dari ion sisa asam lemahnya gitu. Oke. Jadi H+-nya itu 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita cari pH-nya tinggal dimasukin aja. Berarti H+-nya 4 kali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 ya, berarti 5 min log 4. Jawabannya A. Oke, sudah temu jawabannya 4. Oke, kita masuk ke nomor 2. Oke, saat titik ekivalen tercapai pH campuran yang bernilai. Nah, bernilai berapa ya? Nah, tadi sudah kita bahas ya tentang konsentrasi KOH-nya ya, konsentrasi KOH-nya itu 0,2. Nah, kita cari aja mol KOH-nya itu 0,2 dikali 50, berarti kan 10 ya. Dan ini merupakan reaksi asam basahnya ya, karena ini merupakan asam lemah dan basah kuat. Reaksi asam basah. Oke, mula-mula berapa? 10. Oke. Saat titik ekivalen, artinya apa? Mol asam sama mol basahnya habis dua-duanya. Nah, di soal ini pada saat titik ekivalen. Ya, titik ekivalen artinya asamnya habis, basahnya juga habis. Oke, 10 dikurang berapa supaya 0? Ya berarti 10 ya. Kalau di sini 10, di sini 10 juga, 10 juga, 10 juga gitu. Dan kalau untuk konsentrasi untuk molnya si asam lemah ini 10 ya. Berarti 10 dikurang 10 kan habis juga. Berarti molnya si asam lemah ini juga 10 milimol. Di sini juga 10, 10 juga. Oke, kenapa 10 semua? Karena perbandingan koefisiennya 1 banding 1 banding 1 banding 1 gitu. Oke, berarti garamnya itu 10, sedangkan untuk H2O-nya kita abaikan aja ya. Oke, karena di sini hanya sisanya garam aja, maka pH yang dicari itu adalah garam basah ya, pH garam basah, karena yang tersisa cuman hanya garam gitu. Dan ini yang disebut garam basah. Kenapa garam basah? Karena terbentuk dari asam lemah dan basah kuat. Asam lemah basah kuat menghasilkan garam basah dan hidrolisisnya parsial. Oke, karena dia garam basah, kita cari OH-nya dulu ya, sama dengan akar KW per Ka, mol garam kali valensi garam dibagi volume total. Oke, untuk KW itu 10 pangkat min 14 ya. Itu sebuah tetapan. Sedangkan untuk Ka-nya itu 10 pangkat min 5 ya, dari sini Ka si asam lemahnya atau asam asetat atau asam cuka. Oke, mol garamnya itu kan 10 dari sini ya. Dikali 1 valensi garamnya. Oke. Valensi garam yang berasal dari asam lemahnya ya. Nah, ini di sini 50 didapat dari volume KOH. Volume KOH itu 50 ml. Sedangkan di sini volume dari asam lemah juga 50. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, dari sini. Oke, 10 milimol. Turun ke bawah
Nah, volume itu adalah mol dibagi konsentrasi. Molnya itu 10 milimol dibagi 0,2. Berarti 50 milimol. Oke, berarti mol asam kuatnya asam lemahnya 50, sedangkan volume basanya KOH-nya 50. Berarti volume total 100 gitu ya. Dan ini kalau dihitung dapat 10 pangkat min 5. Oke, mungkin saya bantu kenapa dapat 10 pangkat min 5. Oke, di sini 10 pangkat min 14. Oke, dibagi 10 pangkat min 5. Ini 10 ya, berarti dikali 10 dibagi 100. Oke, ini bisa dicoret ya. Nah, ini 10 pangkat min 4 itu kan 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 5 dikali 10, berarti 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 10, gitu ya. Nah, ini kan 10 pangkat min 10 kan ada akarnya nih, ya kan, diakarin, jadi tinggal dibagi 2 aja 10-nya, jadi 10 pangkat min 5. Ya, kan, karena mungkin saya di sini ada akarnya, di sini juga ada akarnya, ya, berarti di sini akarnya, berarti akar dari 10 pangkat min 10 itu 10 pangkat min 5. Dapatlah konsentrasi dari KOH-nya itu 10 pangkat min 5. Oke, kita cari pOH-nya. Nah, 10 pangkat min 5 ya. Gampang aja langsung pangkat min 5 berarti 5. Sedangkan untuk pH-nya 14 min pOH. 14 dikurang 5, 9. Oke, jadi jawabannya yang E, 9. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.